Shalom umat Tuhan. Shalom. Shalom yang di balkon. Haleluya. Pagi hari ini kita bisa beribadah semua karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita selama 2 tahun ini, ya, kita dapat survive lewat pandemi ini semua karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kita akan diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita yang sudah sembuh dari segala sakit penyakitnya, semua karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita meresponi setiap pujian penyembahan yang kita naikkan ke hadapan Tuhan. Responi setiap firman yang akan disampaikan, supaya hidupmu pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Allah kita. Haleluya. Kami datang padamu. Mari umat Tuhan sama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Haleluya. Mari bawa hidupmu datang pada Yesus. Bapakku datang menyembahmu. Kami percayakan. Amin, amin Tuhan. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib
percayakan ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat tanganmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami datang ke bait-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah nama. Seringkali kita melewati lembah kekelaman, saudaraku. Tetapi janganlah kita ragu untuk berjalan, asal ada Yesus di samping kita. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Kau bersertaku.
besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut sebab Kau besertaku, Yesus. Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Mari kita sama bangkit berdiri. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh Bapa, rancangan-Mu indah. Yesus, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, Bapa, oh kami dalam tangan-Mu indah. Bapa, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja
bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih ya Bapa buat pagi ini. Terima kasih buat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya semuanya untuk kebaikan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau belajar bersyukur Tuhan. Kami mau belajar taat Tuhan, mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, karena kami tahu, kami yakin dan percaya Kau sudah memberikan rancangan yang terindah Tuhan untuk masa depan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Engkau mau celikan mata rohani kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang baik Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu berjalan bersama kami, menuntun kami hari demi hari, melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Kau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, meresponi setiap firman-Mu Tuhan, kata demi kata Tuhan. Karena firman-Mu itulah isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau siap Tuhan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Maaf kalau saya masih khotbah dengan duduk, karena kurang lebih 1 bulan saya nggak jalan. Ya, hingga kaki saya yang asalnya drop foot itu, yang sarafnya kena, itu bengkak hingga saya nggak bisa jalan. Jemaat yang kasih dalam Yesus, kita sekarang akan membahas firman Tuhan. Ya. Ayat ini saya sudah berikan kepada Pak Tiong King waktu saya belum sakit ya. Ya belum sakit waktu itu ya, belum sakit. Ayat ini saya berikan. Terus saya sakit, saya tidak bisa ini. Nah, hari Jumat saya katakan, King, yang lalu ya, khotbah saya yang lalu itu kan nggak jadi, ya itu saja. Lah kemarin sore, saya waktu dengar khotbahnya Ibu Gembala, dengar khotbahnya Tiong King, langsung saya kaget. Loh, lah kok Tiong King khotbahnya sama dengan saya? Judulnya kok sama? Tapi saya tahu, ya kita ini ya saling ya apa yang menjadi kekurangan kita saling menambahi, saling menopang ya, dan Tuhan selalu memberkati ya pelayanan kita. Jadi mungkin kalau saudara enggak tahu loh kok padha mbek Tiong King. Ya padahal itu saya kaget kemarin, itu saya enggak tahu. Ya. Tapi puji Tuhan, tapi garis besarnya itu sama ya. Cuman hanya detail-detailnya memang agak beda. Tolong Tiong King bacain saja. Jemaat duduk aja. Injil Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia ya, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan, amin. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, manusia itu ciptaan Allah, dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Tapi manusia sejak awal itu tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Mereka itu menyembah gunung, menyembah ya pohon-pohon besar, ya, menyembah binatang, menyembah patung-patung yang dibuatnya. Mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Itulah waktu pada zaman Taurat, ya, Taurat itu diberikan
supaya bangsa Israel yang telah dipilih sebagai umat Allah itu bisa mengerti ya tentang siapakah Allahnya itu. Ya. Dan kalau di dalam Taurat ya penyembahan itu melalui korban ya kambing, lembu, domba ya, itu darahnya dicurahkan, itu merupakan lambang dari ya korban Yesus sendiri. Nah, penyembahan bangsa Israel, pusat penyembahannya itu di Yerusalem. Maka Yesus datang ini ya bukan cuma untuk menghapus dosa kita, supaya kita memahami tentang penyembahan kepada Allah itu satu penyembahan yang benar. Dikatakan Allah itu adalah roh, barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Penyembah dalam roh itu adalah orang Kristen yang lahir baru. Ya. Jadi tidak sembarangan setiap orang Kristen bisa menyembah Allah, itu tidak bisa. Ya, yang bisa menyembah Allah dalam roh itu adalah orang Kristen yang lahir baru. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Manusia lama atau orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus itu manusia daging, bukan manusia roh. Ya. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu dilahirbarukan melalui kematian dan kebangkitan. Ya, oleh darahnya dosa kita itu dihapus. Ya, penyembahan di Yerusalem itu tidak bisa menghapus ya dosa manusia. Nah, kita melihat darah Yesus itu menghapus dosa kita. Kebangkitan Yesus itu melahirkan baru manusia roh kita. Karena diawali dari kematian roh itu dari dosa dari Adam itu tadi. Ya. Jadi kita melihat penyembah dalam roh itu adalah orang Kristen yang lahir baru atau manusia baru dalam Yesus. Setiap orang yang beriman pada Tuhan Yesus adalah manusia baru yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau kita belum lahir baru, artinya tidak percaya Yesus itu tidak bisa kita menyembah Allah dalam roh. Karena kalau orang belum percaya kepada Tuhan Yesus, belum dilahirbarukan, rohnya itu mati. Ya, maka dikatakan yang percaya Yesus dilahirbarukan. Nah, kita inilah orang-orang yang dilahirbarukan, yang percaya kepada Yesus. Ya, maka Tuhan Yesus jelaskan kepada perempuan yang ada di Samaria itu merupakan gambaran lambang daripada gereja ini. Supaya gereja ini paham dan mengerti penyembahan dengan benar. Menyembah dengan benar itu bukan di Yerusalem, itu penyembahan jasmani. Penyembahan yang benar itu adalah berpusat kepada Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi pusat penyembahan kita itu kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang menghapus dosa kita. Dialah yang memberi hidup manusia roh kita. Ya, seperti itu. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus. Banyak orang Kristen hubungannya dengan Allah hanya sebatas doa saja. Ya. Banyak orang Kristen itu, saya berdoa. Ya. Cuma hanya sebatas doa. Bukan berarti doa itu nggak penting. Ya. Doa itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Nah, bukan sekali lagi, bukan doa itu tidak penting, tapi itu bukan hal yang utama. Karena hal yang utama yang dikehendaki Bapa itu adalah sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi menyembah itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Seringkali sebagai orang Kristen, doa kita cuma rutinitas. Minta ini, minta itu, minta perlindungan, minta keselamatan, minta berkat, dan sebagainya. Tapi yang dikehendaki oleh Bapa itu adalah penyembahan kita. Karena kita sudah dilahirbarukan. Kita adalah bukan manusia daging lagi, tapi juga manusia roh. Yang dilayakkan untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, menyembah itu merendahkan diri, mengakui kebesaran Allah. Jadi kalau kita menyembah kepada Allah, kita menyembah dengan merendahkan diri.
Ya, kita mengakui tentang siapakah kita, siapakah Allah. Dialah Sang Pencipta. Ya, jadi kita mengakui kebesaran Allah. Menyembah dalam bahasa Yunani itu dikatakan proskenio, memberi nilai tertinggi atau terbesar. Ya. Jadi kalau saya menyembah Allah, berarti saya memberi nilai tertinggi, terbesar kepada Allah yang saya sembah. Ya. Jadi kalau manusia itu menyembah Allah, berarti tidak ada yang lebih besar dari Allah. Karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya. Nah, jadi kalau saya menyembah Allah, tidak ada lagi yang lebih besar dari Allah. Karena ciptaan Allah terbesar adalah manusia. Manusia dicipta menurut rupa dan gambar Allah. Dan menyembah itu artinya seorang hamba memuliakan Tuannya. Ya. Jadi arti menyembah itu juga seorang hamba ya memuliakan tuannya. Di dalam bahasa Yunani, di dalam versi bahasa lain itu juga jelas. Seorang hamba itu juga disebut doulos, budak yang tidak punya hak atas hidupnya. Karena hidupnya sudah dibeli oleh tuannya. Ya. Jadi misalkan pada zaman dulu, ya, misalkan ya, seperti Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf itu tidak punya hak atas hidupnya. Ya, karena sudah dibeli ya oleh tuannya. Jadi seorang hamba itu hidupnya bergantung kepada tuannya. Itu kehidupan seorang hamba. Kalau kita melihat siapakah kita, siapakah saudara-saudara? 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara itu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Kita ini sudah dibeli. Bukan dengan harga ya yang sembarangan, harga yang sangat tinggi melalui ya korban Yesus disalib. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya, dikatakan sudah lunas dibayar, maka muliakan Allah dengan tubuhmu. Seorang hamba Tuhan, ya, atau doulos, seperti budak yang sudah dibeli dan sudah dibayar lunas, maka hak hidupnya itu ada pada Tuhannya. Ya, sebetulnya kalau saudara ini, ya, dikatakan doulos seperti budak yang sudah dibeli, kita itu tidak punya hak hidup. Ya. Jadi kalau kita punya hak hidup hanya untuk memuliakan ya Tuhan. Jadi tugas hamba Tuhan itu memuliakan Tuhan, bukan dirinya. Banyak hamba Tuhan kalau tidak mengerti, seolah-olah dirinya yang ditinggikan, tidak boleh. Ya. Tugas hamba Tuhan itu memuliakan Tuhan, ya. Nah, kita melihat terus menyembah Allah dengan hati yang murni dan dengan rendah hati, merasa Tuhannya yang telah memberi hidup. Itu di hadapan Tuhan satu penyembahan yang sangat meninggikan Allah. Maka Bapak itu menginginkan satu penyembahan. Ya. Nah, kalau kita melihat, nggak usah dibaca ini ayat sering kali kita baca, Matius 4 ayat 9. Iblis berkata, semua kekayaan dunia kuberikan ya kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku. Iblis memberikan semua kekayaan dunia asal disembah. Nah, kita melihat harga penyembahan itu tidak bisa dinilai dengan kekayaan dunia. Karena sangat tinggi ya nilainya. Harga penyembahan itu pengakuan tertinggi bagi yang disembah. Ya, jadi kalau saya menyembah Allah, saya menyembah Tuhan Yesus, berarti pengakuan yang tertinggi ya itu diberikan pada Tuhan Yesus. Hamba Tuhan itu memahami keindahan Allah melebihi semua
kekayaan dunia. Itu seorang hamba Tuhan yang memiliki hubungan dekat ya dengan Tuhan. Jadi dia tahu keindahan Allah melebihi kekayaan dunia. Hamba Tuhan itu tidak hidup secara duniawi. Hamba Tuhan itu hidup dalam kekudusan Tuhan. Ya, ini hamba Tuhan yang sejati. Hamba Tuhan itu hatinya hanya terikat kepada Allahnya. Ya, karena dia merasa hidupnya ya sudah ditebus. Di dalam Mazmur 29 ayat 2, itu jelas dikatakan sujudlah pada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Menyembah Allah itu harus dengan hidup yang kudus. Maka tidak sembarangan orang Kristen yang kelihatannya doanya bagus, ya kelihatannya penyembahannya bagus, tapi kalau hidupnya tidak kudus, tidak bisa dia bersinergi dengan Allah yang kudus. Ya, itu hanya penyembahan sepihak. Ya. Jadi kita mesti harus memahami Tuhan Yesus mengatakan Allah itu kudus, maka hendaklah engkau kudus. Ya. Nah, iblis itu berusaha menajiskan hidup manusia dengan bermacam-macam berhala. Ya, dengan kekayaan dunia supaya terikat dan tidak bisa menyembah Allah dengan benar. Karena hatinya ya dikuasai kekayaan dunia. Sulit orang kaya itu bisa menyembah Tuhan dengan benar. Ya, karena hatinya ini bercabang. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Nah, yang kedua, ketakutan pada COVID yang melebihi takut kepada Allah. Ini salah satu tipu daya setan yang tidak dimengerti oleh orang Kristen. Tentang takutnya kepada COVID, ya, melebihi takutnya kepada Allah. Ya, banyak orang Kristen, ya, banyak orang takut pada COVID hingga hilang hidup ibadahnya. Berapa banyak orang Kristen tidak beribadah karena takut kepada COVID. Ini salah satu tipu daya setan. Gereja hilang penyembahannya pada Allah. Ya, sekali lagi karena takut COVID. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Perlu saya jelaskan di sini, hidup saudara ini sudah dikuduskan dengan darah Yesus. Ya, jangan takut COVID. Saya sebetulnya kalau khotbah seperti ini seperti kontroversi, ya. Saya nggak enak karena nyata banyak hamba-hamba Tuhan ya yang kena bahkan mati dan sebagainya. Ya, tetapi keyakinan orang itu berbeda-beda. Kualitas iman seseorang itu berbeda-beda. Bukan saya bermaksud mau meninggikan diri. Sampai saat ini saya hidup tenang. Saya tidak terganggu dengan adanya COVID ini itu dan sebagainya. Ya. Nah, di sini saya jelaskan, saya harus jelaskan. Saya memang tidak takut COVID. Itu saya jelaskan bukan karena saya meninggikan diri, menyombongkan, tidak. Itu memang keadaan fakta. Kenapa saya tidak takut COVID? Karena Allah itu ada dalam hidup saya. Itu maksud saya. Kecuali kalau saya tidak percaya Roh Kudus itu ada dalam saya, ya lain. Itu yang saya maksudkan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. COVID itu tidak bisa menyentuh manusia roh saya. Itu keyakinan saya. Iman saya. COVID hanya bisa menyentuh tubuh saya. Ya, sedangkan saya hidup dalam roh. Ya, bukan dalam daging. Orang yang hidup dalam roh, hidupnya dikendalikan Roh Kudus. Maka perasaan takut itu lenyap. Seringkali yang menjadi masalah kuasa Allah tidak bekerja adalah perasaan takut kita. Ya. Nah, itulah sebabnya saya jelaskan, ya, orang yang dikendalikan Roh Kudus itu perasaan takut itu lenyap. Itu ya merupakan tahapan-tahapan. Ya. Nah, COVID itu tidak bisa menyentuh orang yang hidup dikendalikan Roh Kudus. Karena ada kekuatan Tuhan. Ya. Jadi hidup saudara itu sebagai orang beriman ada kekuatan Tuhan. Ya, jangan saudara merasa
ya saudara ini lemah, saudara ini nggak bisa apa-apa, ya. Coba kita melihat terus, ya. Nah, maka seringkali saya katakan, kecuali kalau misi Tuhan yang Tuhan berikan itu selesai, ya, maka hidup dunia ini kalau selesai kita dipanggil pulang ke surga. Atau kena COVID itu karena kita diuji imannya, bisa, ya. Misalkan saya kena COVID karena iman saya diuji. Apakah saya tetap yakin, tetap percaya, ya, dan sebagainya. Ya. Tapi sebagai orang yang beriman, kalau saya takut COVID, maaf, saya meredakan Allah yang saya sembah. Itu iman saya. Jadi sama sekali saya tidak takut. Ya. Bagi saya kalau saya mati karena COVID, tapi mati sebagai orang yang beriman, tempat saya pindah di tempat yang jauh lebih bagus, yaitu di surga. Jadi kita harus paham, ya, tentang ini. Matius 121 ayat 4 dan 8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat ini menceritakan, atau saya ringkas saja, ayat ini menceritakan tentang penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi Tuhan itu menjaga nyawa kita. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang itu mendapatkan perlindungan Tuhan dengan sempurna. Ya, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus dikatakan keluar masuk kita dijaga, Tuhan itu tidak terlelap. Ya, artinya perlindungan Tuhan kepada kita ini sempurna. Ya, jadi jangan kita merasa ketakutan hidup sebagai orang yang beriman. Ya, orang yang hidup dalam roh itu lebih suka doa daripada tidur. Ini ciri khas, ya. Tidur itu sifat daging. Keinginan roh itu masuk hadirat Allah. Ya. Saya cepatkan sedikit, ya. Galatia 5 ayat 16 di situ katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Ya. Di sini kita firman Tuhan ambillah keputusan untuk hidup dalam roh supaya kamu tidak menuruti keinginan daging. Keinginan daging itu melemahkan kita, melemahkan iman kita. Ya, maka kita disuruh ambil keputusan hidup di dalam roh. Ya. Nah, orang yang mengambil keputusan dalam roh atau hidupnya dipimpin roh itu keinginan daging pasti mati. Dia bisa hidup suci dan dikendalikan Roh Kudus. Orang yang hidupnya dikendalikan Roh Kudus tidak melakukan hal yang sia-sia. Yang masuk adalah hal-hal yang sifatnya positif. Android saya tidak mau. Masuk di Android saya ini sesuatu yang sia-sia. Selain sesuatu yang positif. Ya. Jadi saya tidak sembarangan. Ya. Nah, orang yang penuh Roh Kudus itu memiliki kehidupan berdoa. Itu merupakan satu ciri khas. Ya. Suka berdoa, maka jiwanya menjadi tenang. Kalau orang jiwanya tenang, dampaknya rohnya itu menjadi sangat kuat. Ya. Jadi badai sebesar apapun, kita tetap tenang. Roh kita itu tetap kuat, iman kita tetap, ya, artinya kuat, ya. Manusia daging itu sulit berdoa karena rohnya lemah. Banyak saya melihat orang Kristen sulit berdoa, apa? Karena rohnya lemah. Ya, maka Allah itu inginkan kita ini hidup ada satu persekutuan dengan Dia. Jadi orang yang bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran itu adalah orang yang hidup dalam roh. Kalau orang tidak hidup dalam roh, tidak mungkin dia bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Padahal dalam roh dan kebenaran penyembahan inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Tanda orang yang penuh Roh Kudus itu adalah hidupnya ada kasih.
dalam hidupnya ya ada kasih, mulutnya itu penuh firman. Itu tanda-tanda orang yang ya penuh Roh Kudus dan terlepas dari keduniawian dan rasa takut. Orang kalau penuh Roh Kudus, tidak mungkin dia hidup secara duniawi. Tidak mungkin perasaan takut itu mengikat hidupnya. Jadi mari ya kita koreksi. Seringkali saya katakan, manusia itu belum sempurna. Kalau masih ada rasa takut itu wajar. Tapi kalau sampai hidup dikuasai ketakutan, itu dosa loh. Hati-hati ya. Jadi kita jangan kena tipu daya setan ya. Menyembah itu memuliakan Bapa, menimbulkan kekuatan manusia roh kita. Orang yang suka menyembah Allah, ada satu sinergi, ada satu persekutuan, maka manusia roh kita itu ya menjadi sangat kuat. Ya, kita melihat salah satu contoh Ulangan 6 ayat 5. Musa mengajarkan kepada bangsa Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan kekuatanmu. Nabi Musa itu mengajar Israel untuk beribadah dan menyembah kepada Allah. Nah, Nabi Musa mengajarkan bangsa Israel untuk menyembah kepada Allah harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak memiliki hidup pribadi mengasihi Tuhan, sulit saudara bisa menyembah Bapa dengan benar. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Orang yang mengasihi Tuhan itu pasti benci dosa, ya, karena menghargai kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Roh Kudus mengajar menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang dimaksud dalam roh ini adalah roh kita, ya. Jadi menyembah dalam roh ini roh kita yang sudah dilahir barukan ini loh sebagai orang yang percaya. Ya, nah, dalam kebenaran itu siapa? Roh Kudus, Roh Kristus ada. Ini roh dalam roh kita dan Roh Kudus atau Roh Kristus bersinergi. Ya, itu menyembah kepada Allah. Nah, itulah satu penyembahan yang sangat menyenangkan hati Bapa. Roh Kudus itu power, besar, maha kuasa. Dialah yang memberi energi, kekuatan, dan hikmat untuk berdoa dan menyembah kepada Bapa. Kalau tanpa Roh Kudus, ya sulit kita memahami hati Bapa. Ya, kehendak Bapa seperti apa. Ya, nah, saudara tidak memahami kehendak Bapa. Roh Kudus menolong saudara untuk memahami kehendak Bapa, hingga saudara bisa melakukan kehendak Bapa. Menyembah dalam roh dan kebenaran, karena Kristus itu adalah kebenaran. Ya, jadi penyembahan kita berpusat kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Ya, ini sudah mau habis, saya cepatkan sedikit ya. Dalam Yudas 20, di sini dikatakan, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Membangun manusia roh dengan iman yang suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Saudara akan merasakan kekuatan manusia roh yang luar biasa. Ini sulit dialami oleh orang Kristen. Karena mereka tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Nah, kalau kita membangun manusia roh kita dengan iman yang suci, berdoa di dalam Roh Kudus, artinya menyembah dalam roh dan kebenaran, ya, maka saudara akan bisa merasakan kekuatan manusia roh itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Hingga di dalam hidup ini saudara menang atas setiap masalah hidup, sesulit apapun, badai sebesar apapun, perasaan takut itu tidak ada di dalam kehidupan saudara. Karena manusia roh saudara itu ya begitu kuat sekali. Ya, karena memiliki persekutuan dengan Bapa, ya. Saudara akan dibawa pada hidup yang berbeda. Saudara akan memiliki hidup yang efektif dan berkualitas. Bersinergi dengan Roh Kudus, saudara harus memiliki kebenaran, kekudusan, perkataan, dan perbuatan. Ya, jadi orang Kristen itu ya, nggak boleh ngomong sembarangan,
misalkan bergurau sembarangan, ya. Nah, sebagai manusia baru dalam Yesus, saudara sudah dikuduskan. Hiduplah dalam kekudusan Tuhan. Saudara akan merasakan, kalau saudara hidup dalam kekudusan Tuhan, saudara akan merasakan aliran-aliran air yang hidup, yang menyegarkan jiwa dan roh saudara. Itulah damai sejahtera Allah. Ya. Sesuatu kalau kita imani dan beriman dengan benar, kuasa Allah itu akan bekerja, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, maka saudara bisa, ya, orang yang ada hidup dalam damai sejahtera Allah, orang itu bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus mengendalikan hidup saudara. Kalau saudara memiliki hati yang taat, Roh Kudus itu selalu ingin membimbing, berbicara, ya, ingin memberikan yang terbaik, hal yang positif. Yang negatif itu disingkirkan. Tapi seringkali kita tidak memiliki ketaatan. Ya, kalau kita memiliki ketaatan, Roh Kudus pasti bekerja dengan luar biasa. Maka hidup saudara akan dipakai untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ini tujuan kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya, Allah itu roh, tidak kelihatan. Kita ini kelihatan. Supaya kita bisa memuliakan Dia dan memasyurkan Dia. Ya, nah, jadi mari, bagi orang yang hidup baru, penyembah di dalam roh dan kebenaran ini, hidupnya berkualitas, ya, dan dia hidupnya bisa memuliakan dan memasyurkan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera Allah, itulah kehidupan orang-orang yang suka menyembah Allah. Hidup di dunia, tapi sudah bisa merasakan, ya, damai sejahtera, ya, sukacita sorgawi dalam kehidupan kita. Hingga ini kita bebas dari rasa takut apapun hidup ini. Ya, kalau kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, kita akan menjadi berkat bagi setiap orang. Maka pahala-pahala Allah itu akan disiapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Yang Allah kehendaki, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada leader. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang kedua. Selamat Kau Tuhanku yang akan kulepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama diriku, tak akan kulepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, selamanya Kau Tuhanku. Mari kita sama-sama bangkit diri. Harapan di dalam-Mu selamanya. Kau Tuhanku yang terutama, aman hidupku, tak akan kulepaskan pengharapan Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus telah memberkati pada pagi hari ini.
Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati yang musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Juga memberkati Tuhan bagi jemaat yang tidak hadir, mereka yang beribadah melalui live. Semua umat-Mu di tempat ini diberkati. Dijauhkan Tuhan dari orang-orang jahat, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari COVID. Beri penyertaan perlindungan. Engkau berkati usaha pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam hidup ibadahnya, juga dalam keuangannya. Berkati ya Tuhan umat-Mu ini, supaya mereka hidup bersuka cita di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku selamanya. Terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.